Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernika Fitriani dengan nomor pokok mahasiswa 102200088 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. Video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Eka Purwanda SE MSI dan Bapak Dandi Tresna SE SOS MSI. Pandemi COVID-19 membuat arus perdagangan impor Indonesia terkonsentrasi di Juni tahun 2020 pada bulan ke-6 tahun ini. Badan Pusat Statistik menghubungkan impor Indonesia tercatat 10,7 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 6,3%. Secara setahun, tekanan impor ke tanah air dipengaruhi oleh impor migas dan anjlok 60,4%. Meski begitu, BPS juga meliris nilai ekspor Indonesia ke luar negeri periode Juni tahun 2020 adalah sebesar 12,03 miliar dolar Amerika Serikat atau naik tipis 2,2%. Pertumbuhan ekspor selama bulan Juli memang cukup mengembirakan. Alhasil, neraca perdagangan surplus 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja neraca dagang Juni 2020 lebih ciamik jika dibandingkan Juni tahun 2019 yang mencatatkan surplus hanya 270 juta dolar. Sementara sejak Januari hingga Juni tahun 2020 secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia surplus 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Seakan jauh panggang dari api kucuran jaring, pengamanan ekonomi yang diberikan pemerintah belum mampu memperlihatkan permintaan kredit baru di tanah air. Pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh nadi perniagaan dan jasa di Indonesia membuat permintaan kredit baru harus terjun bebas ke Bank Indonesia melaporkan permintaan kredit baru di kuartal 2 tahun ini tercatat minus 33,9%. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, permintaan kredit baru di kuartal 2 tahun 2020 juga anjlok 23% jika dibandingkan triwulan sebelum. Penurunan pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis kredit, tapi sedikit angin segar datang dari perkiraan Bank Indonesia untuk permintaan kredit baru di kuartal 3 tahun 2020 diestimasi tumbuh 50,4% jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Pandemi COVID-19 juga menjadi alarm pertumbuhan kredit baru di tahun ini yang diproyeksi Bank Indonesia hanya naik 2,5%. Seluruh sendi ekonomi di Indonesia dihajar habis-habisan oleh corona. Seperti sudah tertebak, guncangan ekonomi membuat angka penduduk miskin di tanah air harus kembali naik. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin pada Maret tahun 2020 mencapai 9,7%, yang artinya ada 26,42 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka itu naik 1,2 juta orang jika dibandingkan periode Maret 2019. Di Maret 2020 penduduk miskin di daerah mencapai 12,82%, sedangkan penduduk miskin di kota mencapai 7,3%. Kepala BPS Suharyanto menyatakan pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk. Tak cukup di situ, corona juga membuat bahwa pendapatan seluruh lapisan masyarakat menurun. Menurut BPS, 7 dari 10 orang berpenghasilan rendah mengalami penurunan pendapatan karena pandemi ini. Perusahaan plat merah masih terus aktif mencari pendanaan dengan menerbitkan surat
utang. Kali ini giliran holding kompani pupuk plat merah Pupuk Indonesia yang akan menerbitkan obligasi di dalam negeri senilai 2,5 triliun rupiah, sekitar 1 triliun dan obligasi dua tahap ini akan dipakai untuk refinancing hutang obligasi yang jatuh tempo pada 9 November tahun 2020. Sisanya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak usahanya dengan rincian 35% atau 875 miliar rupiah dipinjamkan kepada Petrokimia Gresik dan 25% atau 625 miliar rupiah kepada PT Pupuk Iskandar Muda untuk melunasi hutangnya ke perbankan. Pemerintah telah mencatat defisit anggaran bulanan terbesar dalam sejarah pada Juni lalu senilai 864 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,59 triliun rupiah. Defisit tersebut akibat banjirnya dana yang dipakai untuk melawan dampak negatif akibat COVID-19. Jumlah ini juga melebihi sebagian besar defisit tahunan dalam sejarah negeri Paman Sam dan berada di atas rekor definisi bulan sebelumnya diambil sebesar 738 miliar dolar Amerika Serikat. Kantor Anggaran Kongres memprediksi defisit hingga setahun akan mencapai 7 triliun, melampaui rekor tahunan sebesar 1,4 triliun dolar pada tahun 2009 saat pemerintahan menghabiskan banyak uang untuk mengangkat negara keluar dari resesi yang disebabkan oleh krisis keuangan tahun 2008. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.